Oke, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayun, sekolah aman. Gimana? Karena perasaan Bapak Ibu hari ini pasti bercampur aduk ya. Nah, sebelum kita memulai nih Bapak Ibu, izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk mendeskripsikan perasaan Bapak Ibu hari ini. Silakan Bapak Ibu tulis perasaan Bapak Ibu hari ini di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat sebelum kita mulai. Gimana keadaannya sekarang? Apakah sedang sakit? Apakah sangat bahagia karena TPP udah cair atau bagaimana? Belum cair, Bu. Silakan. Belum. Silakan ditulis ya Bapak Ibu di kolom chat sambil saya mempersiapkan. Apa yang ditulis, Bu? Bang Yudi TPP udah cair. Perasaan Bapak Ibu hari ini. Bang Yud, TPP udah cair, Bang Yud. Olun. Silakan Bapak Ibu ditulis saja di kolom chat. Besok Senin katanya. Iya, Senin. Siapin bahan-bahan dulu. Bang, Bisa ya, Bang? Halo, Bu Nia. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bu, minta linknya ya, Bu. Oh, ada di grup, Bu. Di grup kita. Oh, di grup. Oke, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Siti apa kabarnya tadi? Oh, bahagia. Oh, banyak dapat juara ini kayaknya anak-anak Bu Tina ini. Tidak, Bu. Banyak yang dapat, Bu. Anak-anaknya banyak dapat temanya. Belum lagi, Bu. Paling nggak ada. Bu Nia ada masuk. Halo Bu Nia, selamat bergabung. Ya, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Nia? Silakan ditulis di kolom chat. Aduh, kabarnya lagi sakit kepala ini, Bu. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu. Perbanyak minum air putih. Iya, Bu. Makasih, Bu. Silakan dituliskan perasaan Bapak Ibu hari ini ya Bapak Ibu di kolom chat. Bu, saya pakai handphone bisa gitu ya? Boleh. Bisa. Diapakan gimana ya? Ya, Bu, udah dapat. Udah dapat. Oke, kalau udah dapat. Pak Alping, alhamdulillah sehat, tapi masih ngantuk ya karena kurang tidur. Tapi berbalas kan Pak, banyak yang menang kan anak-anaknya kan? Belum ada yang menang, Bu. Oh, belum ada ya. Tuh ya, betul. Alping, Pak Irhas nih, gimana nih kabarnya nih? Bang Yud, tengok chat Bang Yud. Bu Siti sangat bersemangat ya. Ya, wajib semangat ya Bu Siti. Bu Siti ada penyemangat tuh, Bu, di bumi itu, Bu. Tahu, Bu Yuni belum ada nih penulis nih. Gimana keadaan perasaan Bu Yuni hari ini? Bu Siti ada penyemangatnya, Bu Seli. Ada penyemangatnya ya.
Iyalah, pendampingnya harus kakak pembinanya harus semangat. Jadi biar anak-anaknya juga tertular spirit semangat ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk di modul ini Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut atau RTL. Ini durasinya 1 JP, daring, sinkronus. Nah, jadi berdasarkan perasaan Bapak Ibu hari ini, saya berharap dengan perasaan-perasaan Bapak Ibu ini bisa mengefek pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita sama-sama tenangkan hati kita dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekarang pejamkan mata Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu resapi, buang segala yang menjadi unek-unek itu, pikirkan aja yang indah-indah, yang enak-enak, kemudian fokus, tenangkan hati dan pikiran. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Ya, Pak Yudi. Kalau saya pejamkan mata nih saya tidur Bu, masih ngantuk Bu. 2 menit aja tidurnya Pak, nggak apa-apa, berkualitas itu kalau bisa. Ya Bapak Ibu. Kota hebat nanti bareng Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah sedikit rileks, bisa fokus pada pembelajaran kita pagi hari ini. Ini berhubungan dengan rencana tindak lanjut atau RTL dari materi yang sebelumnya. Harapan saya rancangan pembelajaran berbasis proyek itu sudah Bapak Ibu kerjakan, sudah Bapak Ibu rancang. Walaupun kemarin kita kan membuatnya di sistem kelompok, harusnya kan kita buat sistem per individu. Karena saya tahu kesibukan Bapak Ibu masing-masing, makanya kita mengambil sampel 2 aja. Nah, ini Bapak Ibu, RTL ini akan sesuai namanya rencana tidak lanjut, berarti dia akan berhubungan dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu lakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, langsung saja kita di sini tujuan kita pada sesi kali ini adalah kita merevisi kembali pembelajaran modul 3. Masih ingat Bapak Ibu modul 3 itu tentang apa? Apa ya? Pelajaran modul 3 tentang apa Bapak Ibu? Yo. Kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, pembelajaran modul 3 itu Bapak Ibu membahas tentang KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian kita di modul 3 juga membahas tentang merancang pembuatan pembelajaran yang berbasis proyek, baik itu intrakurikuler, kurikuler, dan P5. Nah, ini yang akan bakalan kita lakukan di rencana tindak lanjutnya. Nah, hari ini yang pertama kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, dan pengantar tugas. Nah, di sini pendahuluan kita akan sama-sama merefleksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini kira-kira Bapak Ibu berada di level persiapan belajar nomor berapa? Kalau dikasih level 1 sampai 10, Bapak Ibu memilih nomor berapa?
persiapan belajar Bapak Ibu hari ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat beserta dengan alasannya ya Bapak Ibu. Jujur saja Bapak Ibu, tak mengapa. Karena jujur itu tidak menyakitkan, tidak selalu berhubungkan menyakitkan. Satu sampai 10 silakan ditulis. Berada di level persiapan belajar yang mana? 6K, 7K, atau 10? Kuenya udah habis. Sini. Hah? Iya Bapak Ibu berada di level yang mana ini persiapan belajarnya? Pak Yudi, Pak Alping, akan ditulis, nggak usah panjang-panjang. Bapak Ibu silakan ditulis level kesiapan belajarnya. Ada di nomor berapa? Halo Mi, ya suku. Tadi lagi ngapain? Oh, udah makan? Loh? Oh tidak kok. 10. Wah, Bu Nia 10 ya. 10. Semangat untuk belajar, terus angka jalankan, jangan ada keterpaksaan. Ya, mantap Ibu Nia. Ini motivasi internalnya sudah sangat baik ini. Oke, udah ada yang mewakili Bapak Ibu. Saya harap pun Bapak Ibu yang lain punya motivasi internal yang sama seperti Bu Nia, yang excited. Ya, walaupun mungkin berada di tengah-tengah lah ya kan, setidaknya saling tampak. Apa yang penting prosesnya Bapak Ibu bisa saling menyesuaikan aja. Oke, Bapak Ibu. Jalan terus. Oh iya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, refleksi awal. Refleksi awal ini kita akan kembali mengingat Bapak Ibu. Setelah pembelajaran malam, apa Bapak Ibu sudah ada punya bayangan nih, ini bakalan melakukan pembelajaran proyek apa gitu? Apakah sudah ada bayangan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, nah kita lihat di sini. Kita mengingat kembali, pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Apa Bu Nia? Pembelajaran berbasis proyek itu? Pembelajarannya seperti apa? Tindak lanjut. Pembelajaran tindak lanjut? Pembelajaran berbasis proyek.
Ibu, Ya. Apa Bu Siti? pembelajaran berbasis proyek pembelajaran yang menghasilkan suatu produk atau karya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek ini berarti ada nanti produk yang dihasilkan dari peserta didik Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah, itu pengertian secara singkatnya. Kemudian, nih, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar? Hah? Nomor berapa? Siapa yang mau menjawab? Suaranya, Bu. Tunggu, ini ada di layar, Bu. Ya, siapa yang buka ambil itu? Ayo. Emang belum Iya, ngomongnya lu Bu Jawa. Yun, halo Bu Yuni. Kamu Jawa, tetap Saya nggak pernah mendengar suara Bu Yuni nih. Ha. Itu suara Ibu Siti, Bu. Bu Yuni, halo. Atau Bu Yuni mengajar? Bu Laila udah masuk nggak ya, Bu Laila? Sudah Bu, sudah. Saya Ah. baru siap masak. Bisa nggak Ibu nih Bu, bagaimana menurut Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Kira-kira menurut pandangan Ibu gimana? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan? Setuju Bu, karena kan itu meningkatkan kualitas kita juga untuk sekolah juga berpengaruh dia Bu. Oke. Ada lagi? Dia mau nambahkan? Ada Bu, ada. Oke, apa Siti? Setuju, karena kan ini kan proyek ini kan tadi apa? Ada karena kalau ada suatu proyek yang dihasilkan, kalau kita berkolaborasi secara bersama dalam rekan sejawat dalam satu komunitas belajar, otomatis hasil yang akan dihasilkan dalam pembuatan proyek tersebut akan lebih maksimal kalau kita kerjasamanya bagus dalam suatu komunitas tersebut. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu. Nah, memang Bapak Ibu semuanya, kita yang di sini dipentingkan, ditujukan dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah kolaborasi atau kerjasama antara rekan sejawat Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, makanya kenapa pembelajaran berbasis proyek ini lebih ditekankan Bapak Ibu mendemokan, presentasikannya itu di dalam KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, makanya penting nih saling kolaborasi. Misalnya guru PJOK nih kesulitan dalam mengukur lapangan sepak bola misalnya. Nah, bisa dibantu dengan guru matematika mungkin yang hitungannya lebih tajam atau membuat lapangan tolak peluru kan pakai sudut-sudut tuh. Nah, biar lebih efektif, lebih akurat, mungkin bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan guru matematika. Ataupun yang lainnya, misalnya nih, Bapak Ibu mau membuat mini soccer di sekolah. Bisa kan ternyata di sekolah Bapak Ibu punya aset yang bagus, misalnya jaringan internet yang kuat, misalnya kayak gitu. Bisa berkolaborasi TIK-nya, membuat siaran langsung mungkin atau menayangkan hasil pertandingan mini soccer itu dalam bentuk yang bisa dijangkau luas orang banyak seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya penting yang namanya sih kolaborasi tadi, kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu
Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bu Nia, silakan. Gimana Bu Nia? Oh, Bu Nia lagi makan. Pak Alping. Silakan Pak, nih. Dua pertanyaan ini. Dia saling berkaitan sini. Jadi boleh digabung nggak saya? Mana Pak Alping? Silakan. Menurut Pak Alping gimana nih? Halo Pak Alping. Nggak nyimak, Bu. Tunggu bentar, Bu. Nih, pertanyaan yang ada di layar. Pelibatan komunitas. Bagaimana pelibatan komunitas sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Itu proses melibatkan harus secara Oke, Bu Nia, silakan. evaluasi kebijakan atau program pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Agak kurang jelas saya mendengar suara Bu Nia. Halo Bu. Halo? Nah, bagaimana Bu? Untuk pelibatan komunitas ini kita dapat melakukan proses melibatkan secara aktif dalam perencanaan, implementasi, evaluasi kebijakan ataupun program pembelajaran yang bisa mencapai kemajuan bersama untuk peserta didik. Oke. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara untuk apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Untuk saat ini, alhamdulillah sudah mulai dilakukan secara bertahap, walaupun masih bersama dengan komunitas satu sekolah dan kalau dengan organisasi atau yang sering kita sebutkan di program, mungkin setiap bulan kami ada temuan dan di situ juga kami melakukan pelibatan baik untuk menyelesaikan soal maupun untuk kemajuan untuk guru olahraganya. Jadi dengan soal nomor 2, pemahaman yang sudah terjadi dalam komunitas belajar sudah mulai terlihat dampak positif dalam mencapai ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran untuk guru olahraga dan peserta didik. Oke, makasih Bu Nia. Nah, seperti yang sudah Bu Nia sampaikan tadi Bapak Ibu, memang pusatnya ini dampaknya, efeknya ini adalah untuk si peserta didik kita ya Bapak Ibu. Jadi memang apa pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, tujuan utamanya adalah berdampak untuk peserta didik Bapak Ibu. Nah, hari ini kita banyak seringnya Bapak Ibu. Di sini, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apa itu PJBL, Bapak Ibu?
Pak masih ingat? Siapa yang mau menjawab pertanyaan pemantik refleksi ini? Ibu Siti? Bu Kristina? Mana Ibu Kristina? Atau Bu Yuni? Bu Yun, keluarkan suaramu Bu Yun. Di mana dirimu? Ternyata di sini guru itu sebagai agensi ya, student agensi, membuat student agensi ya. Untuk siswa itu kamu. Bu Laila lah, Bu Laila. Kayaknya Bu Laila udah mulai agak santai. Silakan Bu Laila. Semangat pagi Bu Laila. Semangat pagi. Ya, Bu Laila, silakan. Suaranya Bu Laila, suaranya belum. Mic. Open mic. Nah. Kalau menurut saya Bu, Ya. pembelajaran pemahaman terhadap choice ownership ini sudah berdampak menurut saya, tapi mana yang bilang Dek? Sudah berdampak gitulah Bu, sudah ada perubahan. Tujuannya insya Allah tercapai, seperti itulah Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Laila. Nah, Mama zoom dulu ya. Oke Bapak Ibu, memang kita dalam memberikan apa PJBL nih Bapak Ibu? Pembelajaran apa PJBL? Project Based Learning. Nah, memang Project Based Learning ini Bapak Ibu pembelajaran biasanya ini nih sering juga diminta, misalnya kalau orang yang PPG, kalau di yang sebelum ini sih itu dia tentang pembelajaran PJBL, tuntutannya apanya tuh modul pembelajarannya. Nah, kalau yang sekarang kan kayaknya nggak ini gitu. Nah memang PJBL ini kita harus melibatkan suara peserta didik kita. Nggak boleh kita hanya mengambil sepihak begitu. Jadi memang peserta didik kita ini harus kita libatkan dalam dia menentukan ataupun memecahkan permasalahan sendiri, sehingga nantinya produk yang akan dihasilkan itu pun mereka akan menimbulkan sendiri tuh rasa kepemilikan mereka itu, sehingga tercapailah si ownership ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menentukan kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, mereka itu kurang rasa ownership-nya, itu akan kurang begitu. Makanya kenapa pilihan peserta didik itu harus diutamakan, harus kita tanyakan. Walaupun mungkin misalnya Bu, saya gimana mau tanya peserta didik saya, mereka aja nggak tahu dan akan memilih apa, misalnya begitu kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan seperti rangsangan atau pertanyaan pemantik yang nanti arahnya itu mereka
memilih gitu. Nah, jadi memang peserta didik kita ini rasa saya pada umumnya tuh sama ya Bapak Ibu, memang agak kurang gimana ya, rasa memiliki dia tadi tuh memang kurang gitu. Nah, voice-nya tuh kalau kita tanya banyak diam gitu kan. Nah, itu yang tugas kita sekarang itulah membangkitkan semangat kepemimpinan atau kepunyaan dari si yang hasil yang dia punya begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tujuan, ada tanda panah ke bawah dan ada tanda panah ke atas. Nah, kita di sini adalah tujuan kita perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik itu akan merubah diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Tapi, jadi memang yang utama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah keterampilan paradigma itu yang harus Bapak Ibu tanamkan. Kalau Bapak Ibu masih tidak mau bergeser dari paradigma yang lama, tidak mau move on dari mindset Bapak Ibu tentang pembelajaran PJOK itu ya peserta diri Bapak Ibu akan terus saja mendapatkan pembelajaran tempo-tempo dulu gitu. Nah, di sini selain itu Bapak Ibu, selain kita keterampilan pedagogik itu bisa merubah paradigma, ternyata dia juga bisa menggerakkan rekan sejawat. Nah, memang Bapak Ibu, pembelajaran yang berkelanjutan ini kita tidak akan bisa melakukannya sendiri Bapak Ibu. Ini termasuk RTL tadi. Tidak bisa Bapak Ibu lakukan sendiri karena nanti kita tidak tahu nih timpang tindihnya tuh maksudnya itu tidak ada yang berbagi, tidak ada yang bisa mengamati kita gitu. Nah, kalau kita bekerja sendiri refleksinya itu kurang gitu. Jadi kita nggak tahu ini ya, mungkin dari segi ini kita masih kurang karena kita bekerja sendiri, kita jadi nggak tahu. Makanya perlu namanya kolaborasi. Makanya Bapak Ibu, dengan adanya keterampilan pedagogik yang Bapak Ibu punya, diharapkan Bapak Ibu pun dapat menggerakkan rekan sejawat Bapak Ibu. Jadi usahakan, memang menggerakkan tuh nggak mudah ya Bapak Ibu. Terkadang kita menggerakkan peserta didik aja, tuh kita kan harus keluar otot dulu gitu kan. Nah, apalagi yang kita gerakkan ini adalah orang dewasa, rekan sejawat. Nah, enggak mungkin kita perlakukan mereka seperti anak langsung. Kalau peserta didik kan mungkin bisa kita takut-takuti. Kalau orang dewasa kan nggak mungkin hal seperti itu ya Bapak Ibu. Maka keterampilan pedagogik ini sangat dibutuhkan untuk keterampilan menggerakkan rekan sejawat ataupun dengan perubahan diri di kelas. Nah, hanya bisa dilakukan di perubahan diri di dalam kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini penyampaian RTL Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengantar tugas. Ini bakalan Bapak Ibu lakukan nanti Bapak Ibu buat. Ini nggak lama ya waktunya Bapak Ibu. Nih, jadi pengantar tugasnya di sini Bapak Ibu. Salah satu kompetensi seorang guru di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar ada dampak positifnya bagi peserta didik khususnya. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta menyusun sebuah rancangan tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi RTL yang Bapak Ibu ini buat nantinya harus berhubungan, harus berkolaborasi dengan KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini RTL-nya Bapak Ibu bisa lihat
apa saja yang akan dinilai dalam RTL Bapak Ibu itu. Makanya sebelum Bapak Ibu merancang, Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Nah, yang pertama, RTL Bapak Ibu itu harus ada tujuan programnya. Kemudian harus ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi. Nah, Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu harus membuat tujuan program yang Bapak Ibu buat ini untuk apa? Baik itu peserta didik Bapak Ibu secara khusus dan luasnya untuk satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi memang RTL yang bakalan Bapak Ibu buat ini yang berdampak untuk peserta didik dan juga sekolah Bapak Ibu. Nah, kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, ini apa-apa aja yang nanti bakalan Ibu butuhkan dalam proses membuat program rencana tindak lanjut tersebut. Kaitkan dengan keterlibatan komunitas. Di sini maksudnya itu Bapak Ibu mendemokan nanti di komunitas belajar Bapak Ibu atau di KBS Bapak Ibu, kemudian siapa aja sih yang bakalan terlibat dalam program rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat. Apakah guru kesenian, apakah guru bahasa Indonesia, apakah guru PJOK yang lain, ataupun guru PPKN atau yang lainnya ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu butuhkan di rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh saya dan diunggah meliputi ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang kemarin itu, saya sudah ingatkan, pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu lakukan ini bukan yang sedang berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh, misalnya Bapak Ibu lagi P5 nih, jangan gunakan P5 Bapak Ibu yang sekarang. Jadi buatlah rencana tindak lanjut yang baru ya Bapak Ibu. Kemudian catatlah atau diskusi KBS. Nah, nanti kan Bapak Ibu nih mendemo. Nanti kasih catatannya. Maksudnya tuh apakah dalam saat Ibu memaparkan RTL Bapak Ibu ada yang bertanya, kemudian siapa aja nanti yang menghadiri pendemo RTL Bapak Ibu, begitu ya. Dokumentasikan kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kan membuat flat tentang RTL. Kemudian Bapak Ibu presentasikan atau Bapak Ibu demokan di KBS Bapak Ibu. Bapak Ibu dokumentasinya boleh video. Jadi kalau video kan mulai dari Bapak Ibu membuka sampai penutup, ya kan? Boleh pakai moderator ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mungkin berkolaborasi dengan ketua KBS-nya atau sekretaris KBS-nya, dia yang jadi moderatornya, nanti Bapak Ibu yang menjadi narasumber begitu kan. Pokoknya kayak seperti kita mau KBS lah, kita mau kombel. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus kolaborasi nih dengan ketua ataupun pengurus dari KBS oleh Bapak Ibu. Ataupun hanya foto-foto saja. Nah, boleh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti lampirkan video ataupun foto ataupun dokumen lain seperti absensinya, itu tadi yang foto notulennya yang Bapak Ibu tulis nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Nih, RTL-nya rencana kan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini kata-kata dari Sungkat Ratnakar. Nah, modanya penugasan mandiri ya. Jadi ini sifatnya Bapak Ibu individu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan membuat rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar Bapak Ibu. Tujuan khususnya adalah RTL-nya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang di sini ya Bapak Ibu, yang bakalan ada di dalam slide Bapak Ibu.
maksimalnya adalah cuma 9 slide. Maksimal slide RTL Bapak Ibu itu 9 slide ya Bapak Ibu. Satu judul program atau kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan 8 nih komponennya nih, ini harus masuk semua. Sedangkan batas maksimal slide-nya hanya 9. Jadi Bapak Ibu membuat slide-nya mau Canva, mau PTT, terserah. Itu hanya 9 slide. Yang 8 slide-nya sudah ditentukan ini. Nih. Pandai-pandai Bapak Ibu aja kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar-gambar bisa jadi nanti latar belakang atau tujuan ini jadi satu slide bisa begitu. Boleh ya Bapak Ibu. Yang penting 8 komponen ini masuk di dalam 9 slide Bapak Ibu ini. Nah, jadi ada judul programnya, Bapak Ibu kasih judul atau kegiatannya. Kalau bisa judulnya ini yang menarik ya Bapak Ibu. Boleh menggunakan singkatan-singkatan tapi dikasih juga kepanjangan dari singkatan Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu melakukan SEM kemarin itu kan disingkat-singkat tuh. Jadi lebih menarik. Jadi ketika orang melihatnya, orang tertarik, penasaran ini tentang apa ya. Kemudian latar belakang. Latar belakang ini seperti yang ya pada umumnya lah Bapak Ibu. Apa sih yang melatar belakangi kenapa Bapak Ibu mengambil program pembelajaran berbasis proyek itu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya, apa tujuan Bapak Ibu membuat program tersebut? Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah ini tentunya langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ini nanti lebih rincinya Bapak Ibu ada di LMS ya Bapak Ibu bisa baca. Nah ini programnya ini, struktur program dan rekan sejawat ini maksudnya siapa sih yang terlibat, guru-guru apa, misalnya guru bahasa Indonesia, apa keterlibatan guru bahasa Indonesia tersebut dalam program Ibu. Kemudian guru agama, apa sih keterlibatan guru agama itu dalam program yang Bapak Ibu rancang. Kemudian rencana evaluasinya. Nanti kan saat Bapak Ibu kan harus nih ada evaluasi dari RTL Bapak Ibu tuh kira-kira apa sih yang harus Bapak Ibu benahi. Kemudian kemungkinan tantangan. Kemungkinan ini kan berarti masih rencana ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti kalau Bapak Ibu melakukan ini bakalan timbul kesulitan apa ya. Jadi kita sebelum terjun harus antisipasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL. Nah, ini nanti Bapak Ibu, selain RTL Bapak Ibu presentasikan di KBS Bapak Ibu nanti juga ada tuh kita bagian refleksinya nanti. Itu bakalan ditayangkan juga nanti di ruang tatap muka kita. Setelah Bapak Ibu presentasikan, unggah tugas RTL Bapak Ibu seperti bahan tayang notulen, slide itu boleh juga di PTT bersama dokumentasinya ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa slide ini dan dokumentasi saat Bapak Ibu melakukan presentasi itu nanti diunggah juga di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombel. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah turun ke Kombel tuh, sudah Bapak Ibu bergabung di Kombel, usahakan program Bapak Ibu itu bisa terlaksana di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, yang C, penjelasan komponen ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya, secara khusus. Nah, di sini secara rincinya. Nah, judulnya itu nih tadi boleh bebas, kemudian uraikan singkat konsep-konsepnya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu dari judul itu Bapak Ibu bisa mengkaitkan ini tentang belajar melalui gerak kah dia, pendidikan gerak kah dia, atau pendidikan kebugaran atau SEM ya Bapak Ibu. Nah, di dalam latar belakang usahakan Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong oleh program tersebut. Artinya nanti Ibu
kan latar belakang itu kan apa yang melatar belakang Bapak Ibu mengambil itu kan kira-kira apa sih keluhan anak tentang program yang bakalan Ibu angkat ya. Kemudian jelaskan konteks programnya. Ini tujuannya. Saya ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu RTL-nya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan dalam komunitas sekolah, dan rencana evaluasi ya. Yang penting Ibu lengkapi aja nih 4 ini, insya Allah nilainya akan bagus ya Bapak Ibu. Ini liminasanya Bapak Ibu. Jadi hari ini kan kita pengantar RTL nih, kita berada di tempat 1 nih, nomor 1. Kemudian di 2 menyusun dan unggah. Sampai unggahnya ya Bapak Ibu itu rentangnya 6 hari. Dari sekarang 6 hari, berarti kita mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat ya Bapak Ibu. Jadi hanya sampai Jumat. Jadi usahakan sebelum itu Bapak Ibu sudah menyusun, sudah membuat ya Bapak Ibu RTL Bapak Ibu itu. Kemudian di 3-nya proses penilaian dan umpan balik. Nah, jadi usahakan sebelum sebelum tanggal berapa itu? 6 hari setelah ini. 12, 13. Itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi nanti karena kita umpan balik ini kita akan menggunakan RTL yang Bapak Ibu buat ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita akan berada di sini diskusi dan tanya jawab. Paham akan tugas RTL-nya? Sedikit lagi Bapak Ibu. Sudah RTL, nanti kalau sudah RTL, bukti karya, habis bukti karya, sudah deh selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin dipertanyakan? Apa sudah jelas semuanya materi tentang RTL ini? Apa sudah bisa Bapak Ibu akan merancang? Pak Alping? Nah, pada sesi akhir yaitu merefleksikan pelajaran modul 3, itu tadi yang seperti sudah kita sampaikan tadi. Maka di modul 3 ini kita adalah bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar kita, kemudian bagaimana Bapak Ibu merancang, membuat model pembelajaran berbasis project, IJBL, baik itu di pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan P5 ya Bapak Ibu. Nah, terus gimana penugasan rencana tindak lanjut? Nah, di RTL ini Bapak Ibu akan melanjutkan atau berkolaborasi dengan KBS yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi dengan KBS yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti membuat, kemudian presentasikan ke Kombel Bapak Ibu masing-masing. Gimana Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya tutup. Ini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di hulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak hama cendrawasih, Waalaikumsalam sama-sama, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, siapa tadi mau balas pantun saya itu? Ya Bu, Sabta. saya Mantap, Pak Sabta nih memang kayaknya raja pantun ini. Oke, Bapak Ibu, nggak ada ya, karena kan cuma 1 JP, jadi memang kita udah selesai. Terima kasih sudah bergabung pada sesi hari ini. Jangan ditunda, saya mau tolong Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda RTL ini Bapak Ibu. Karena dia berhubungan nanti tuh Bapak Ibu ya, saya kasih tahu sedikit untuk bukti karya yang bakalan Bapak Ibu terbitkan di PMM. Nah, jadi itu kayak aksi nyata kemarin. Kemudian ini si RTL ini. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan di hasil karya. Nah, hasil karya itu adalah tugas akhir Bapak Ibu di kegiatan PKG ini. Dan itu bisa diunggah di PMM. Akan Bapak Ibu unggah di PMM dan Indonesia akan bisa membacanya. Yang bagi yang perlu untuk PMM itu juga bisa diambil nanti. Lumayan kalau nggak salah saya 12 poinnya kalau nggak salah ya. Gimana Bapak Ibu? Oke? Bu, pembuatan RTL ini ada petunjuk-petunjuknya kan di dalam LMS tadi? Ada. Ada Bapak Ibu, ini dia. Kalau contohnya ada Bu, biar dicontoh Bu. Bu, lagi jujur kali Iya ya. kan, kalau ada contohnya lebih bagus Bu. Nah, ini Iya dia Bu, nih, ini banyak betul langkah-langkahnya tugasnya Bu, pening Bu. Nah, jadi ya ini ya nanti saya indikan ya Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu di LMS itu udah lengkap kali. Jadi Bapak Ibu hanya menjawab, ikuti step-stepnya. Pokoknya yang harus Bapak Ibu ingat, dia maksimalnya cuma 9. Karena kalau lebih dari 9 nanti tugas Bapak Ibu dikembalikan oleh LMS. Nah, jadi 9 itu boleh nggak Bu? Langsung foto-foto boleh ya Bapak Ibu. Kurang dari Kalau 9 Bapak Ibu Bu? boleh juga sih, tapi karena dia maksimalnya 9. Nah, kalau Bapak Ibu masukkan ini kan satu slide kan dapatnya 8 nih. Nah, tambah 1 itu untuk si dokumentasi. Nah, kalau Ibu menampilkan pokoknya kalau gini Ibu aja Bu. apa Pak Sabta? Bu, Contohnya. Bu. Oi, silakan. Kalau orang Melayu bilang pokok pohon semak belukar, Nah, pokoknya jadi mohon tunjuk ajar. oke. Makasih ya Bapak Ibu. Nanti saya izin stop dulu, stop recordnya. Alping gagang, Ping.